Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Effendi dari kelas 5 Ekonomi Syariah F. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perekonomian di Indonesia. Yang pertama itu ada masa sebelum kemerdekaan. Di Indonesia sendiri itu sangat kaya akan rempah-rempah. Hal tersebut membuat bangsa-bangsa Eropa berbondong-bondong untuk menguasai sumber daya alam yang ada di Indonesia. Contoh negara yang akan merebut rempah-rempah yang ada di Indonesia seperti Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang. Pada masa penjajahan Portugis, Indonesia sendiri tidak banyak mengalami perubahan karena kekalahannya oleh Belanda yang lebih kuat untuk menguasai Indonesia. Yang selanjutnya pada masa penjajahan Belanda, yaitu kurang lebih selama 350 tahun, Belanda membentuk Verenigd Oost-Indisch Compagnie atau VOC. Belanda memberikan wewenang untuk mengatur Hindia Belanda dengan tujuan menghindari persaingan antar perdagangan Belanda sekaligus untuk menyaingi perusahaan imperialis lain seperti EIC milik Inggris. Namun tahun 1795 VOC dibubarkan karena dianggap gagal dalam mengeksplorasi kekayaan Hindia Belanda. Kegagalan itu disebabkan karena selalu memakan biaya yang besar seperti peperangan yang terus-menerus, penggunaan tentara sewaan, lalu sebab lain yaitu karena korupsi, pembagian dividen kepada para pemegang saham walaupun kas defisit. Pada masa penjajahan Inggris menerapkan land rent atau pajak tanah. Dengan land rent, masyarakat Indonesia akan memiliki uang untuk membeli barang produk Inggris atau yang diimpor dari India. Pada masa penjajahan militer Jepang, mereka menerapkan kebijakan pengerahan sumber daya ekonomi untuk mendukung gerakan maju Jepang dalam Perang Pasifik. Akibatnya terjadi perombakan besar-besaran dalam struktur ekonomi masyarakat. Kesejahteraan merosot tajam dan terjadi bencana kekurangan pangan karena produksi bahan makanan untuk memasok pasukan militer dan produksi minyak jarak untuk pelumas pesawat. Selanjutnya yang kedua itu ada masa Orde Lama. Pada masa Orde Lama yaitu yang pertama ada masa pasca kemerdekaan, yaitu antara tahun 1945 sampai dengan 1950. Pada masa ini ekonomi keuangan amat buruk karena inflasi yang disebabkan oleh beredarnya mata uang lebih dari satu secara tidak terkendali. Pada bulan Oktober 1946, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan ORI atau Wewenang Republik Indonesia sebagai pengganti uang Jepang. Namun, adanya blokade ekonomi oleh Belanda dengan menutup pintu perdagangan luar negeri mengakibatkan kekosongan kas negara. Selanjutnya ada masa demokrasi liberal, yaitu yang terjadi antara tahun 1950 sampai dengan 1957. Perekonomian diserahkan sepenuhnya pada pasar, padahal perusahaan pribumi masih belum mampu bersaing dengan pengusaha non-pribumi. Pada akhirnya, hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasinya seperti pemotongan nilai mata uang, menumbuhkan wira swasta pribumi, pembatalan sepihak atas hasil-hasil KMB, termasuk pembubaran Uni Indonesia dengan Belanda. Yang terakhir pada masa demokrasi Orde Lama yaitu ada masa demokrasi terpimpin yang terjadi pada tahun 1959 sampai dengan 1967. Pada masa ini, Indonesia menjurus pada sistem etatisme.
atau segalanya diatur oleh pemerintah. Namun, lagi-lagi sistem ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia. Akibatnya yaitu devaluasi tersebut itu menurunkan nilai uang dan semua simpanan di bank di atas 25.000 dibekukan. Pembentukan deklarasi ekonomi atau DEKON untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin dan kegagalan dalam bentuk tindakan moneter. Yang selanjutnya itu ada masa Orde Baru. Ya, pada masa Orde Baru, stabilitas ekonomi dan politik menjadi prioritas utama. Ya, program pemerintah itu berorientasi pada pengendalian inflasi, penyelamatan keuangan negara, dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Ya, setelah melihat pengalaman masa lalu di dalam sistem ekonomi liberal, ternyata pengusaha pribumi kalah bersaing dengan pengusaha non-pribumi dan sistem etatisme tidak memperbaiki keadaan. Maka dipilihlah sistem ekonomi campuran dalam kerangka sistem ekonomi demokrasi Pancasila. Ya, yang keempat ada masa Orde Reformasi. Ya, masa Orde Reformasi itu dimulai saat kepemimpinan Presiden B.J. Habibie. Namun, belum terjadi peningkatan ekonomi yang cukup signifikan dikarenakan masih adanya persoalan-persoalan fundamental yang ditinggalkan pada masa Orde Baru. Hingga sekarang, masalah-masalah yang diwariskan dari masa Orde Baru masih belum dapat diselesaikan secara sepenuhnya. Bisa dilihat dengan masih adanya KKN, inflasi, pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, dan melemahnya nilai tukar rupiah yang menjadi masalah polemik bagi perekonomian Indonesia. Yang kelima itu ada masa kepemimpinan Megawati Soekarno Putri. Ya, masalah yang mendesak untuk dipecahkan adalah pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Kebijakan yang dilakukan untuk mengatasi persoalan ekonomi antara lain yaitu meminta penundaan utang sebesar 5,8 miliar US dollar pada pertemuan Paris Club ketiga dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar 116,3 triliun. Terus ada juga kebijakan privatisasi BUMN. Ya, privatisasi yaitu menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari investasi kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Penjualan tersebut berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1%. Namun kebijakan ini menimbulkan kontroversi, yaitu BUMN yang diprivatisasikan dijual pada pedagang perusahaan asing. Ya, yang keenam ada masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. Ya, kebijakan yang diambil oleh Susilo Bambang Yudhoyono itu adalah mengurangi subsidi BBM yang dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Kemudian muncul pula kebijakan kontroversial yang kedua, yakni BLT, bantuan langsung tunai bagi masyarakat miskin. Namun kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak dan pembagiannya juga banyak menimbulkan masalah sosial. Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan per kapita adalah mengandalkan penggunaan infrastruktur summit pada tahun 2006 lalu yang mempertemukan para investor dengan kepala-kepala daerah dengan semakin banyak kerja juga akan pertama.
Dengan semakin banyak investasi asing di Indonesia, diharapkan jumlah kesempatan kerja juga akan bertambah. Pada pertengahan bulan Oktober 2006, Indonesia melunasi seluruh sisa hutang pada IMF sebesar 3,2 miliar dolar Amerika Serikat. Harapan kedepannya adalah Indonesia tidak lagi mengikuti agenda-agenda IMF dalam menentukan kebijakan dalam negeri. Ya, demikian tadi beberapa penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.